Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr ila alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Dalam surat Al-Asr disebutkan bahwa manusia itu benar-benar nanti akan mengalami kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang berdakwah, dan orang yang sabar. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas tentang orang yang berdakwah atau tawasau bil haq. Tawasau bil haq, tidak mungkin itu dilakukan hanya sendirian, karena saling mengingatkan itu minimal dilakukan oleh dua orang. Nah, ini menjadi satu isyarat bahwa setiap muslim, setiap mukmin itu punya kewajiban untuk berdakwah. Makanya Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Terlebih kita sebagai ASN di lingkungan Kementerian Agama, mau nggak mau, suka nggak suka harus menjadi contoh dalam berdakwah. Karena takdir kita sebagai pegawai di Kemenak, lingkungan kita pasti akan menilai seluruh perilaku kita, tindak tanduk kita itu akan ditimbang dengan ukuran-ukuran agama, karena kita menjadi pegawai Kementerian Agama. Apapun latar belakang pendidikan kita, apapun latar belakang keluarga kita, itu takdir yang harus kita jalankan dengan baik dan ikhlas. Nah, oleh karena itu kita memiliki kewajiban untuk juga memahami beberapa kaidah dakwah yang pokok. Beberapa kaidah dakwah yang mungkin perlu kita pahami, yaitu yang pertama adalah al-qudwah qabla dakwah, yaitu keteladanan sebelum kita menyampaikan. Jadi dakwah di sini menuntut kepada kita selaku pribadi dai untuk memiliki keteladanan untuk melakukan apa yang kita sampaikan sebelum orang lain melakukan. Oleh karena itu, dalam dakwahnya Rasulullah yang paling utama itu adalah bagaimana beliau memberikan contoh kepada para sahabat, kepada umat Islam, bahwa apa yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran itu benar-benar beliau sudah laksanakan, yang kemudian terkumpul semuanya dalam sunnah, dalam hadis itu. Oleh karena itu, al-qudwah qabla dakwah, keteladanan itu adalah yang pertama bagi seorang dai. Kemudian yang kedua adalah at-ta'lif qabla ta'rif. Artinya adalah membentuk ikatan hati sebelum kita mengenalkan misi atau konten dari materi dakwah kita. Jadi yang lebih penting itu sebelum menyampaikan materi, bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan orang yang kita dakwai. Oleh karena itu, kalau kita bicara dalam konteks keindonesiaan, ketika dulu kenapa pada akhirnya Islam ini bisa dipeluk oleh mayoritas bangsa Indonesia, wabil khusus mungkin di tanah Jawa, kita kenal bagaimana Wali Songo itu melakukan dakwah secara akulturatif, bagaimana mereka membentuk ikatan hati dulu sebelum menyampaikan materi. Contohnya misalkan kalau kita lihat dalam motif-motif mimbar ini kan motif-motif batik yang itu sangat kental, sangat erat dengan tradisi dan budaya di Jawa. Kalau dulu sebelum era Islam, ukiran-ukiran seperti ini isinya adalah relief-relief patung-patung makhluk hidup, yang itu dalam Islam tidak dibolehkan. Tapi ketika Islam datang, kemudian potensi kesenian itu tetap disalurkan, tetap diwadahi, tapi kemudian diaplikasikan dalam bentuk batik-batik, sulur-sulur yang itu
masih dalam toleransi dalam Islam. Makanya dalam batik-batik Jawa itu kan juga banyak simbol yang tersimpan. Kayak ini, kalau saya tanya ke Pak Zainal yang dulu ikut memesan mimbar ini dipesan langsung dari Jepara, gitu kan. Nah, di Jepara itu kan banyak sekali pengrajin ukiran-ukiran batik dan ukiran-ukiran kayu. Saking ahlinya para pengukir Jepara ini, pada waktu tahun 1969 itu terjadi pembakaran mimbar Masjidil Aqsa. Itu adalah mimbar warisan dari Salahuddin Al-Ayyubi, bahkan dibuat sebelum era Salahuddin pada saat masih Sultan Nuruddin Zangki. Ya, kemudian setelah Nuruddin Zangki dibuat, tapi diselesaikan pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya disebut sebagai mimbar Salahuddin di Masjidil Aqsa. Itu tahun 1969 itu dibakar oleh seorang ekstremis Yahudi, sehingga habis, tinggal sisa-sisanya saja. Nah, pada tahun sekitar 2007 itu direnovasi replikanya, dan bukan salah satu ya, 5 orang dari tim yang membuat mimbar yang berukir sangat indah itu, 5 orangnya itu dari Jepara, para pengukir Jepara. Ya, jadi gabungan dari Indonesia, dari Turki, dari Suriah, dari Mesir dan sebagainya, itu semuanya digabungkan menjadi satu tim untuk membuat replika mimbar Salahuddin. Ya. Nah, itu salah satu manfaat dari keahlian mengukir yang dimiliki oleh para pengukir dari Jepara Indonesia. Ya. Jadi bagaimana akulturasi itu bisa menjadi satu pendekatan dakwah, sehingga masyarakat Jawa pada waktu itu yang sangat erat dengan tradisi, sangat dengan budaya, dengan seni dan sebagainya, itu bisa menerima nilai dakwah dan kemudian diaplikasikan dalam bentuk simbol-simbol yang bernuansa Islami, begitu. Ya, kayak misalkan di belakang kita ini motif suluran, itu juga ada maknanya. Ya, itu maknanya adalah lunglungan. Lunglungan itu terjemahan dari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Bertolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Itu disimbolkan dalam bentuk ukiran motif lunglungan. Kalau kita ke Yogyakarta, ke Masjid Agung Kauman Kesultanan Yogyakarta, itu motif-motif yang ada di Masjid Agung Kauman itu sangat syarat makna, ya. Ada motif wajik, ada motif waluh, ada motif nanas, itu semuanya ada maknanya. Ya, motif waluh itu katanya diambilkan dari surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Wallah itu jadi waluh, gitu kan. Motif nanas itu dari surat An-Nas, gitu kan. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, itu diaplikasikan dalam bentuk ukiran-ukiran, sehingga ketika orang masuk masjid melihat gambar waluh, melihat gambar nanas, ya, itu langsung teringat dengan itu tadi, ya, Quran terakhir, ya, surat-surat terakhir dalam Al-Qur'an, ya. Dan masih banyak lagi. Kemudian berikutnya tadi yang kedua adalah at-ta'lif kepada ta'rif. Yang ketiga adalah at-ta'rif qabla taklif. Ya. At-ta'rif qabla taklif. Memahamkan sebelum memberikan beban. Ya. Jadi sebelum kita memberikan tugas kepada seseorang tentang syariat yang mungkin relatif berat, itu kita memberikan pemahaman dulu, sehingga tidak terjadi penolakan. Ya. Makanya kalau kita pelajari sejarah dakwah Sunan Kalijogo, itu kan kenapa umat Islam di Indonesia, di Jawa terutama, itu bisa mayoritas, padahal dulu sebelumnya adalah mayoritas Hindu Buddha. Salah satu pendekatannya itu ketika beliau berdakwah dengan menggunakan media wayang, ya kan. Ketika masyarakat Jawa yang pada waktu itu budaya populernya adalah wayang kulit, maka kemudian beliau menguasai bagaimana seni wayang kulit itu agar menarik. Ya. Dulu sebelum wayang kulit itu tradisi wayang yang ada itu wayang beber. Ya, wayang beber itu ya
hanya gambar saja tapi nggak ada pergerakan. Tapi oleh Sunan Kalijaga diinovasi dalam bentuk wayang kulit yang itu lebih menarik karena bergerak, ya bergerak. Apalagi kalau dilihat dari belakang layar itu kayak film animasi begitu ya. Nah, itu inovasi yang sangat menarik sehingga masyarakat datang berduyun-duyun ke Masjid Agung Demak. Namun ketika mau masuk ke lokasi pagelaran itu ada syaratnya, ya kan? Syaratnya itu masuk ke gapura, dan di gapura itu disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga secara nggak langsung dia minimal dalam sekali seumur hidupnya dia pernah bersyahadat, ya. Sehingga dengan demikian ketika nanti malaikat misalkan di akhir mencari orang yang pernah bersyahadat, semuanya yang pernah nonton wayang itu pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Walaupun mungkin harus dicuci dulu di neraka mungkin ya, karena cuma bersyahadat sekali seumur hidup. Ya, tapi itu salah satu metode yang dilakukan oleh para wali ketika mereka ingin agar Islam ini diterima dengan baik, dengan smooth, dengan perlahan tanpa menimbulkan pergulakan yang berarti di tengah masyarakat. Mungkin itu dulu saja yang bisa disampaikan. Sebenarnya banyak kaidah-kaidah dakwah yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan terutama bagi saya pribadi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.